kemarin alhamdulillah sudah berusaha, hanya saja saya terkendala di KBI. Saya sudah mengikuti tes, cuma nilainya keluar sesudah tanggal 30 April. Ya, pertanyaan saya, apakah misalnya nanti kalau mudah-mudahan lolos ke sesi kedua, yang kita sudah isi di tempat itu masih tetap atau masih bisa berubah, karena saya sebenarnya sudah daftar juga TKDA, sampai sekarang ini juga belum ada keluar jadwalnya, tapi alhamdulillah berhasil dikonversi dengan pekerja saya. Alhamdulillah, jadi tinggal KDI-nya. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya. Prof, nah ingin bertanya, tadi saya kebetulan baru masuk untuk mengurus kelengkapan diri di kelengkapan Serdos. Nah, baru masuk ke tahap D4. Nah, belum masuk ke D5 karena belum mengikuti TKBI dan TKDA. Nah, tadi saya mendengarkan bahwa salah satu daripada TKDA maupun TAIP itu bisa digantikan dengan pekerti. Nah, kebetulan saya sudah mengikuti pekerti dan AA. Gimana itu tanggapannya, Prof? Oke, langsung aja Pak. Bapak itu sekarang jawab misalnya apa? Baru asisten ahli, Prof. Oke. Masa kerja berapa lama? Baru 4 tahun, Prof. Oke. Silakan yang lain, Pak. Terima kasih Pak Sulaiman. Berikutnya. Baik, saya ingin bertanya tentang saya ingin memperbaiki nilai di TKDA, tetapi untuk pendaftaran tes from home ini sangat sedikit daya tampungnya, Pak. Jadi kami itu walaupun sudah baru dibuka 3 menit, 5 menit sudah full, Pak. Jadi kami ini yang tidak sempat masuk, agak sulit untuk mendaftar kembali, Pak. Ya, mungkin itu saja untuk dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang lain? Di sini yang mau saya tanyakan, Pak, gagalnya di sini gagal di persepsional. Nilainya di situ nilainya 0. Artinya kalau 0 berarti penilaian yang dibuat oleh mahasiswa, rekan sejawat dan atasan itu tidak terkirim. Sedangkan kebetulan kami ada tim PSD PTU yang mengelola beserta 5 operator di fakultas. Itu sebelum pengiriman kemarin itu sudah centang semua, Pak, sudah clear semua. Cuma ketika pengumuman ternyata nilai persepsionalnya 0. Nah, itu yang mau saya tanyakan, Pak, apakah ini kendala teknis server jaringan atau memang si penilai persepsional ini masih bisa membatalkan penilaiannya seperti itu. Terima kasih, mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Prof, kebetulan saya sudah masuk, mungkin saya masuk salah satu foto nomor 5. Nilai gabunganku tidak cukup. Saya mau tanya Prof, sebenarnya ini nilai gabungan yang sebenarnya yang masuk lulus Serdos itu berapa? Kebetulan saya lihat skor itu semuanya rata-ratanya 4 dan 5. Cuma saya jatuh di TKBI 2. Gimana caranya? Akhir skor saya itu 3,78. Jadi apa yang harus saya tingkatkan supaya bisa mencapai nilai standar dari Serdos itu sendiri, Prof? Mungkin yang kedua juga apa, Prof? Dari Pak Fikris tadi bertanya, apakah betul jika kami masuk di sesi kedua, apakah kita harus mengulang lagi data yang sama, menginput lagi data yang sama yang pernah kita lakukan pada saat yang pertama kali? Mungkin hanya itu. Ibu ikut juga TKDI? Iya, saya sudah masuk TKBI, Pak, Prof, cuma agak jatuh nilainya. Nah, TKDI atau TKBI? TKBI, yang Inggris, TOEF. Oh ya, itu rendah. Rendah, Prof. Kalau TKBI-nya? Kalau TKBA yang TKDA itu ya, 400. Iya, Prof, 460. Ibu sekarang apa jabatan fungsionalnya? Saya masih asisten ahli, Prof. Oh. Masa kerja masih
Iya. Tapi kalau pegang jabatan Prof, apakah masuk kategori hitungan Prof? Oke. Baik. Udah ya Bu ya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang pertama ini saya kira harus Pak grupnya Pak Bakri, Pak Ian yang jawab ini dari Pak Fikri, termasuk tadi Ibu Erlina ini tentang yang pertama kalau yang dari Pak Fikri itu kan sebetulnya dia sudah ikut PKBI, cuman nilainya itu telat keluar setelah deadline. Nah, pertanyaannya bagaimana data yang sudah diisi, apakah masih ulangi lagi atau gimana? Silakan Pak Yan. Iya, terima kasih Prof. Nanti Pak Bakri sambung kalau ada. Saya kira kalau sudah ada datanya itu mudah-mudahan sistem tidak akan pasti akan muncul kembali itu Prof. Kalau dia sudah isi. Jadi kalau dia itu kan tinggal di riset nanti kalau ada di dalam itu. Jadi tinggal disampaikan ke pusat untuk dia riset kalau masih ada datanya. Nah untuk hasil TKBI-nya yang ada sekarang disimpan saja, nanti dia upload masuk. Iya, jadi itu yang menyangkut tentang data yang dia sudah isi. Tetap akan ada di situ, mungkin ada yang diperbaiki karena mungkin ada perubahan lagi, ada penambahan. Biasanya masih dia buka itu, Prof. Terima kasih. Mungkin Pak Bakri ada. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Pak Fir, apakah pengisian data yang kita sudah isi ini masih bisa berubah? Yang jelasnya begini Pak, data-data Bapak yang Bapak sudah isi di Sister itu nanti pada saat masuk di D4 nanti itu tinggal diklaim-klaim saja Pak. Cuman sekarang kalau yang kurang-kurang itu diharapkan agar bekerja sama dengan operator PDDT untuk masukkan kayak pengujian untuk aktivitas di mahasiswa. Karena itu yang butuh proses untuk kita klaim. Nah sekarang sistem kan tinggal klaim Pak. Ya, jadi tinggal klaim data yang kita. Nah sekarang yang Bapak harus lakukan itu harus mengisi sistemnya dengan sesuai dengan data-data yang ada, sehingga nantinya tinggal klaim. Nah yang kedua, saya kira Pak yang tadi sudah jawab mengenai TKDA-nya yang sudah dia lakukan tapi belum sempat dimasukkan. Nah kalau Bapak sudah lektor, itu bisa substitusi salah satu, misalnya TKDI disubstitusi dengan pekerti atau dengan catatan substitusi pekerti kalau misalnya hanya masukkan sertifikatnya Pak, itu hanya nilainya 4. Itu hanya nilainya 4. Nah, tapi kalau dilampirkan dengan misalnya asapnya, ada rencana pembelajarannya, ada kisi-kisinya itu bisa sampai 7. Jadi substitusi itu Pak, kalau misalnya hanya sertifikatnya nilainya rendah bisa 4 saja, tapi kalau kita lengkapi permintaan tambahan datanya itu bisa sampai 7. Nah untuk saya kira Pak Sulaiman ini lambat tadi ini yang bisa disubstitusi itu Pak hanya yang asisten ahli yang sudah 20 tahun masa kerja asisten ahli. Oh ya, punya lektor ya? Ya. Jadi kalau AA itu bisa 20 tahun Pak. 20 tahun bisa substitusi atau lektor kepala bisa. Nah untuk Ibu Nur Sriana untuk mendaftar di PLTI itu memang kalau sudah dekat-dekat memang serdos itu memang agak-agak full. Nah, kita harapkan
kami selalu sih sarankan kepada teman-teman dosen untuk tongkrongi PLTI, paling tidak masuk jadi member dulu, supaya kalau ada sesinya itu ibu bisa dapat informasi dengan cepat. Karena PLTI berdiri sendiri, itu tidak dibawa tangannya kita. Jadi tesnya juga online. Jadi mereka punya jadwal sendiri. Jadi diharapkan ibu ini rajin-rajin cek webnya plti.co.id. Untuk Pak Hendra, Pak Kiki Hendra, persepsionalnya kosong. Nah ini ada beberapa hal yang sampai bisa kosong, Pak. Yang pertama, bisa saja dilupa validasi. Terus yang kedua, ada yang kita masih sampai pertanyakan ke Dikti sampai sekarang ini, ada hal baru yang kita dapatkan yang sangat mengganggu kami, sehingga kami sampai pertanyakan ke Dikti, sampai sekarang belum ada jawabannya, yaitu akun penilai konflik dengan akun Sister PT. Nah, coba dicek Pak Hendra, di monitoringnya Bapak, itu ada akun konflik. Coba dicek di persepsional, misalnya atasan, sejawat. Nah, kalau ada seperti itu yang kemarin informasinya harus di reset akunnya penilai tersebut. Untuk Ibu Herlina, nilai gabung tidak cukup. Ya, jadi untuk nilai gabung ini Bu, tidak ada boleh yang kosong. Misalnya yang masuk ke nilai gabung itu jabatan fungsional satu, pangkat golongan, penilaian persepsi, TKDI dengan TKDA. Nah, pangkat golongan juga pangkat golongan juga misalnya kalau asisten ahli dia doktor itu nilainya 5, kalau dia S2 nilainya 4. Nah, salah satu dari nilai gabung ini tidak ada boleh kosong. Jadi kalau misalnya TKDI dengan TKDA-nya agak kurang, mohon tes kembali Bu. Dan kalau masih asisten ahli, tolong diurus jabatan fungsionalnya. Apalagi kalau asisten ahlinya sudah lama, jangan sampai jadi ahli asisten Bu. Jaga Pak. Nah, untuk bagaimana kalau pegang jabatan? Nah, untuk di persepsional ini itu tidak masuk di nilai gabung. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang belum lolos ini bukan gagal, tapi ini masih tertunda kelulusannya. Cuman yang harus dibenahi adalah sistemnya Bu. Data-data sistem yang ada itu tidak bisa kita berharap dari operator. Data sistem itu lengkap kalau kita sendiri yang lengkapi. Jangan disalahkan operator. Rajin-rajin dicek, karena terkadang memang pada saat migrasi data ada yang hilang. Jadi jangan dikira bahwa lengkap sekarang dan itu tidak pernah cek-cek lagi sistemnya, tolong dicek. Ya, saya kira penjelasan dengan pertanyaan beberapa ini itu yang dari saya Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, Pak Yan, masih ada? Ya, sudah lanjut Pak. Sudah. Ya. Kembali. Ya, Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Bakri. Ini bagus ada istilah ahli asisten yang jaga Pak. Ada lagi istilah bagusnya itu, Prof. Istilah bagusnya lagi. Ada istilah bagusnya itu temannya dosen kalau belum ada jabatan fungsionalnya. Oh, begitu temannya dosen. Iya, temannya dosen itu. Ah, gitu Pak.
Bukan dosen, Prof. Namanya dosen. Namanya dosen kalau belum ada jabatan fungsionalnya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, saya kira Pak Fikri sudah jelas sekali, Pak jelaskan. Lalu kemudian Pak Sulaiman juga. Ada dua yang saya bilang, yang saya tangkap dari penjelasan Pak Yan dengan Pak Fikri. Yang pertama adalah cocok itu Pak. Saya setuju sekali bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau Pak Fikri apa jabatan fungsionalnya? Halo Pak Fikri. Pak Firki Khalik. Ya. Rektor tadi, Bro. Tadi tidak ada lektor. Rektor, iya, Bro. Oke. Kalau rektor berarti kan dia bisa gantikan salah satunya ya. Iya, Tapi rupanya dia punya nilai TKBI dan itu sudah keluar nilainya, tinggal simpan-simpan. Nah, Pak Sulaiman ini kan sudah 4 tahun. Cuman saya tidak tahu, Pak Sulaiman masih monitor? Halo Pak Sulaiman. Halo Pak Sulaiman. Baik, Pak Sulaiman, Pak Boy. Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, silakan. Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Halo Pak Sulaiman. Prof, siap Prof. Ya, Prof. Bapak asisten ahli tahun berapa? Baru 2019 Prof. 19 bulan? Yang bulan September Prof. Berarti belum 2 tahun ya? Belum, Prof. Iya, belum Berarti nggak bisa ini Pak, nggak bisa itu ya, nggak bisa dia selektor ya berarti ya? Iya, Bro. Ya, Prof. Kalau Ibu ini? Lina. Lina. Ibu Nirlina? Halo Ibu Nirlina? Ibu Lina, Herlina. Ibu jabatan fungsionalnya sekarang apa? Asisten ahli, Prof. Asisten ahli juga Prof. Tahun berapa asisten ahlinya? Sama kayaknya Prof dengan Pak yang barusan tadi, mungkin 2019, tapi kalau ini saya lupa, tapi kayaknya bukan bulan Desember. Kalau bukan bulan 6, bulan 5. Kalau bulan 5 itu kan bulan 6 sudah bisa ya Pak Bakri ya? Iya, Bro. Belum bisa. Belum bisa, belum. Kayaknya 2 tahun. Semester sudah bisa. 2 tahun, Bro. 2 tahun, Bro. Iya, kan 4 semester. 2 tahun. Iya, cocok. Kalau bulan 5, sekarang kan bulan 5 Pak. Baru 1 Atau tahun, Prof. semester ya? Baru 1 tahun, Prof. Sekarang tidak dihitung Oh, semester tahun lagi. ya? Iya, bukan, tidak iya. dihitung. Iya. Oh, bukan 2018, bukan? 2019. Iya, Oh ya, berarti belum bisa. Bapak Ibu sekalian yang ikut di grup ini, tolong tadi itu ada penjelasan yang sangat jelas dan baik saya kira. Kalau Anda itu, Bapak Ibu sekalian itu masih asisten ahli ini, dan asisten ahli itu lebih dari 2 tahun, maka silahkan berkomunikasi melalui Pak Kabitnya supaya kita bisa dorong kalau bisa memang memenuhi syarat lektor aja dulu Pak. Kalau lektor kan berarti paling tidak TKB atau TKDA-nya sudah bisa dikonversi salah satunya tuh dengan sepertinya. Nah, itu tolong itu yang lain gitu. Kemudian yang kedua yang mau saya garis bawahi, sepertinya Pak Bakri, Pak Yan, ini teman-teman yang tidak lulus ini jangan-jangan memang bermasalah banyak juga sister. Ya, ini yang ada, Bro. Masalahnya di sistemnya itu, yang sistem perguruan tingginya itu yang kurang proaktif di situ. Nah, saya kira kalau begitu perlu itu bikin program untuk Boy kan jago sistem. Iya, Bro. Ya, saya bisa tolong dikontrol teman-teman. Jangan sistemnya bermasalah. Kalau sistemnya bermasalah, ngapain itu tetap aja begitu karena kalau begini nanti kan. Iya. Ya. Oke. Tapi Prof, ini di chat ini ada beberapa, masih ada waktu barangkali, Prof? Iya. Ini ada beberapa di chat ini, mungkin perlu dijelaskan sama Pak Yan ini. Ini yang dari email Dakan Tohe nih, Pak Yan, coba dilihat di chat.
Terus ini apakah kita alihkan saja langsung ke chat pribadi saja ke Pak Yan, terus nanti jelaskan mereka itu bagaimana, Prof? Mohon arahan. Ada sedikit ini yang bagaimana dengan perubahan yang baru berubah universitasnya itu, misalnya merger kah atau dia berubah bentuk, bagaimana itu? Boy itu Prof. Boy yang punya. Ya Prof. Ya, bagaimana itu? Ya Prof. Misalnya ini yang penting datanya tidak masuk, Prof. Migrasi. Nah, misalnya gini, dia kemarin mengusulkan, lalu tidak lulus atau lulus. Nah, tapi kan sekarang universitasnya berubah dari TKIP misalnya menjadi universitas atau merger. Gimana itu? Ya, kalau yang ini Prof, yang merger, terkendalanya itu Prof, dosennya sudah pindah ke PT yang baru. Cuma role di akun itu belum pindah Prof. Nah itu yang kemarin sama Pak Bakti juga sudah dikomunikasikan ke admin pusat, tapi admin pusat juga belum memberikan solusi ya Pak Bakti ya. Pak Bakti. Oh, Pak Bakti, mana bos? Iya. Bagaimana itu? Mengenai migrasi data ini, kami sudah komunikasikan ke tim Serdes pusat. Mereka di sana itu antara sister dengan prediksi itu saling lempar. Nah sampai kemarin ada 4 yang tidak masuk seperti termasuk Institut Bisnis Nitro. Ada 4 ya, ada 4. Agak terlambat sama Stikes Gunung Sari. Ini sampai sekarang makanya kami beri masukan kemarin sama Pak Ali. Mudah-mudahan nanti Selasa Prof itu mereka diundang salah satunya dari SPID yang menangani sister. Mudah-mudahan mereka bersedia hadir. Kita konfrontir di situ. Kapan itu? Acara Pak Ali yang nanti bikin hari Selasa pokoknya. Tanggal 19 Prof. 19. Oke. Ya, tolong jangan sampai lupa ditanyakan nanti. Ya Prof. Iya, jadi kami sudah minta kesediaan materinya di sana, Prof. Tinggal saya sudah melihat tadi, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan, Prof. Oke. Itu informasi tambahan, Prof. Sebelum terlewat lama ini, Prof, mengenai penjelasannya tadi Pak Agustan itu betul triknya, kita salut. Cuman sebenarnya aturan di Serdos sebenarnya akun-akun penilai ini sebenarnya tidak boleh ketahuan sama yang terserdos. Nah, pernah ada satu kejadian di Unismu beberapa tahun yang lalu. Itu melapor ke Dikti bahwa saya punya akun mahasiswa ini sudah saya validasi. Terus ditanya, yang validasi siapa? Ya saya. Loh, kok dosennya validasi sampai tidak dikasih lulus gitu, Bro. Jadi ini trik saja yang tadi sudah bagus. Tapi jangan sampai ini dijadikan teman-teman dosen calon DSS bahwa itu legal. Saya kira itu informasi tambahan, Bro. Oke. Pada dasarnya memang tidak ya. Ya, pada dasarnya akun itu tidak bisa ditahu sama peserta. Ya. Saya kira itu, Prof. Ya, makanya tadi kan Pak Agus sudah bilang gunakan sebetulnya lab yang berbeda atau berbeda supaya tidak terang. Kalau sama berarti jangan-jangan satu tempat jadi berkumpul semua. Kalau satu yang jauh, kan bisa begitu. Hanya dikumpulkan satu kelas begitu, baru ayo jawab semua. Nomor 1 jawab ini kan bisa begitu tuh. Ya, jadi saya kira cocok ini, jangan sampai nampak bahwa soal setting saja. Cuma memang juga jangan juga ini mahasiswa yang benci memang kita. Misalnya kita pernah pukul dia sama ini dosen yang menilai yang memang tidak bagus cocok itu nanti akan yang tidak boleh itu. Saya lupa tadi. Nah, ya jangan lupa tambah lagi.
larut Prof, jadi lupa lagi. Iya. Nah, jadi satu lagi yang saya lupa sampaikan tadi Prof, bahwa di penilaian persepsi ini sudah tidak ada lagi nilai-nilai di situ Prof. Jadi misalnya 1 sampai 6, makanya dulu memang pernah ada 1 sampai 7. 1 sampai 7. Karena 1 sampai 7 ya kayaknya. Nah, itu sekarang dihilangkan Prof, karena pernyataannya terkadang ada di sebelah kiri, pernyataan positifnya terkadang ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Rendah dan tinggi. Iya. Jadi sebelah kiri itu rendah. Disesuaikan dengan pencapaiannya Pak Yan. Jadi tidak harus yang tinggi-tinggi amat. Karena kan yang dinilai nanti konsisten antara CP dengan pernyataan persepsional. Jadi kami sarankan kemarin Prof, bahwa teman-teman dosen ini kalau dikasih penilai tidak usah kita pusing, kasih saja mereka menilai sesuai apa adanya kita, supaya betul-betul konsistensinya itu ada. Jangan sampai penilaian persepsinya nanti tinggi tapi pada saat disiplinya nanti rendah, jadi di DD-nya nanti rendah. Itu bisa jadi tidak konsisten. Jadi dinilai seproporsional mungkin gitu Prof. Ya, normatif ya. Saya kira itu tambahan saya. Jadi sekali lagi intinya sebenarnya ini kejujuran semua. Kejujuran, cuman juga tadi seperti yang saya katakan, carilah mahasiswa memang yang betul-betul selama ini mengikuti bagaimana cara kita mengajar dan komunikasi dengan kita supaya mereka tahu pribadi kita dengan baik. Mereka tidak tembak-tembak. Dosen juga artinya seperti itu adalah yang memang mengenal kita dengan baik supaya dia tidak bikin-bikin. Bukan kita mau suruh mereka nama-namain nilai, tapi supaya mereka menilai kita sejujurnya seperti apa adanya kita. Kira itu yang intinya. Kalau berikutnya banyak sekali pertanyaan di chat ini. Salah satunya adalah pertanyaan kapan harus urus jabatan fungsional. Loh, sekarang kita sudah mulai sejak minggu ini ya. Iya Prof. Nah, jadi asisten ahli dan lektor telah kita buka mulai Senin kemarin. Jadi tinggal dan itu pengirimannya melalui PDF saja. Di scan waktu itu ya. Iya Prof. Ya, gunakan semua fasilitas scanner di handphonenya masing-masing. Itu langsung dikirim. Itu lebih mudah lagi sekarang. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian yang sudah lewat dari 2 tahun jabatan fungsional asisten ahlinya, tidak ada alasan untuk tidak bisa pindah ke lektor. Kapan? Semua persyaratan yang diminta itu terpenuhi. Kalau soal COVID tidak ada hubungannya, malah dengan COVID ini lebih mudah lagi. Ya, kalau biasanya datangan terangantok, sekarang tidak. Dengan PDF saya sudah cukup. Ya, kami bisa belajar proses. Ya. Yang kedua, dia pertanyaan lagi ini, ada yang aninya itu dia punya ini salah tuh, pertama jabatan fungsional asisten ahlinya salah tulis laki-laki perempuan. Setahu saya kalau kita revisi masih menggunakan tanggal yang dulu tuh. Iya Prof. Ya, jadi tidak ditulis tanggal revisi kan, tidak ya? Tidak Prof, ya tetap berlakunya. Nah, jadi lebih baik urus kembali jabatan fungsional itu sesuai dengan datanya, karena data Anda itu tetap berlaku sama dengan pada saat di awal dibuat awal, jadi tidak usah khawatir. Oke. Nah, ini ada yang minta ini nanti Pak untuk pengiriman PDF-nya itu ke Pak Yan. Pak Yan ya. Pak Yan, tolong Pak Yan anunya nomor teleponnya di chat supaya bisa komunikasi. Nanti lebih sebut saja Pak. Iya Pak. Karena ya kelihatannya mereka tidak baca semua chat ini. Iya. Sebut saja. Iya. Nama saya Yan Pataru. 081 386 667 617. Saya ulangi Pak. 081 386 667 617. Iya. Oke. Jadi kan kita berkasnya itu boleh kirim lewat WA ya? Iya Prof. Ya.
Ya, jadi Bapak Ibu yang bertanya tentang itu kirim saja besok. Kalau tidak bisa besok, malam ini juga bisa kalau Bapak Ibu tidak punya. Langsung kirim ke nomor WA-nya Pak Yan. Iya. Nah, gitu ya. Tapi bagusnya itu kalau dijadikan satu file. Jangan kirim ke satu-satu, nanti tidak bisa. Nanti kirim satu, kemudian yang lain lagi masuk, ada gabung ini. Ya, jadi lebih bagus satu dijadikan satu file baru dikirim. Ya, Bapak Ibu. Saya kira itu sudah jam 11. Belum lagi jam 11, Prof. Oh, masih bisa kalau gitu. Iya. Ini pertanyaan baru masuk. Apakah penilaian teman sejawat itu boleh dari jurusan lain? Nah, bagaimana caranya dari jurusan lain? Saya sejawat, Bro. Satu jawatan. Harus satu jawatan, Bro. Harusnya satu jawatan. Sejawat, Prof. Kalau bilang sejawat berarti satu jawatan, satu program studi. Saya kira itu pengertian sejawat dalam artian bahwa satu program studi, karena tidak mungkin dia bisa menilai kita tentang akademik dan etika atau kelakuan akademik kita kalau dia tidak satu program studi. Oh, ini ada 2011 saya sudah ahli, Pak. Iya, Prof. Oh, ini kebanggaan tadi tidak urus ya, Bapak sendiri yang salah. Urus cepat. Jadi Bapak semuanya urus cepat hasilnya. Ya. Ada juga yang bertanya ini, Pak. Ya. Siapa? Bertanya, yang ikut sesi kedua, aduh, loncat kata, ini kan. Banyak sekali bertanya ini. Ini dia bilang, ini katanya sudah ngurus, Pak, tapi tinggal tanda tangan saya, tinggal nunggu saya tanda tangan. Nanti kalau sudah begitu, Pak, gampang, besok dikirim sama Pak Yan, saya tanda tangan. Memang ada beberapa yang belum tanda tangan di Pak Yandi. Iya, Prof. Iya. Tapi kan memang Bapak Ibu sekalian di ruangan ini yang ikut meeting ini, sekarang ini kami tidak bisa tanda tangan satu persatu tiap hari. Memang terpaksa dikumpul-kumpul dulu, agak banyak baru dibawa ke rumah untuk ditandatangan oleh staff. Karena kami memang sekarang full working from home selama PSBB ini. Jadi tidak bisa satu hari selesai tandatangan, tidak bisa. Ya. Tapi kami upayakan untuk menandatangani semua yang sudah selesai dalam waktu yang singkat. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, yang ikut sesi kedua nanti, apakah masih mengikuti lagi penilaian profesional? Gimana itu, Pak? Masih, Prof. Masih ya? Iya. Masih, Prof. Iya. Yang tidak berubah itu nanti rata-rata di sister ya? Iya, Prof. Sister tinggal diklik lagi, karena sister itu nantinya tidak berubah kan data ya? Tidak, Prof. Cuma harus, itulah tugasnya dosen, karena mereka yang pegang akun, justru mereka yang harus menyempurnakan dia punya sister itu, Prof. Iya. Kan tadi saya bilang sekali lagi Pak Boy, coba-coba dicek, jangan-jangan mereka memang juga belum bagus cara ngisi sisternya. Iya, Prof. Ya. Pak Yan, ada pertanyaan yang menarik. Kalau tidak lolos tahap ini, apakah nanti otomatis bisa ke tahap 2? Ikut tahap 2? Yang penting kan terdaftar, Prof. Jadi dia akan ikut. Oke. Karena yang bertanya ada yang ngerti. Apalagi saya mau memang perlu dicek-cek. Cuma memang perlu dicek-cek selalu stickernya masing-masing, Prof. Karena kadang ada yang tidak terbaca kalau mutasi data. Yang kemarin Pak Yan yang banyak masuk di sesi-sesi terakhir itu mengenai perubahan data dosen yang sampai Pak Yan kewalahan itu, Prof. Yang perubahan data dosen. Nanti gini aja kalau itu menjelang misalnya kalau Oktober di bulan-bulan September Pak Makri, Pak Yan, Pak Ahmad tolong diingatkan kita undang lagi orang-orang ini supaya jangan nanti dia masukkan pada saat hari-hari terakhir baru kemudian marah-marah kalau kita tidak bisa kerjakan.
Ada pertanyaan di sini, Pak Yan. Siap, Prof. Dia punya penelitian, tapi sambil sementara dia sekolah. Nah, saya jawab, kalau saya ini boleh penelitiannya, tetapi penelitian itu ada sangkut pautnya dengan tesisnya atau disertasinya. Ya, yang lain. Lepas dari itu. Tapi kalau itu kan kerja atau penelitian nggak bisa. Iya, Prof. Saya kira bisa ditutup kayaknya. Iya, Prof. Jadi saya rasa sudah cukup. Nanti masalah koordinasi barangkali untuk diskusi lepas sudah ada chat di Pak Yan, dan nanti Pak Yan mungkin yang akan distribusi juga ke Pak Bakri, Pak Faisal yang berhubungan dengan pangkat, sertifikasi dan BKD. Ini ada kaitan satu sama lain. Mungkin itu nanti didiskusikan. Silakan Bapak Ibu yang masih sempat bertahan di room meeting ini. Dan terima kasih lagi sekali karena ini sudah banyak sekali nih penyampaian baik dari Pak Kepala Lembaga, Pak Jusan dan beberapa teman. Dan ini harus jadi patokan bahwa Bapak Ibu harus betul-betul serius menyampaikan kegiatan, juga harus berhubungan dengan CV, jangan berciri-ciri yang tidak ada hubungan dengan CV, dan beberapa komputer dan laptop dan apa semua. Ini barangkali yang perlu kita sama-sama perhatikan, terutama kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali barangkali sertifikasi, tidak ada masalah. Tapi yang sudah 3-4 kali, ini sudah harus mengevaluasi kira-kira letak masalahnya ada di mana. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk bergabung di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan untuk gelombang kedua Bapak Ibu sudah bisa ikut lagi, dan insya Allah akan lanjut ke D5 dan lolos untuk mendapatkan sertifikasi. Terima kasih kepada Pak Kepala Lembaga, Bapak Prof. Jasrudin, Pak Sekretaris Lembaga, Pak Andi Lukman, Pak Yan, Pak Taruk, dan Pak Boy, Pak Bakri, Pak Andi Faisal yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf, lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.